Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu dengan Pak Indra lagi dalam pelajaran matematika. Nah, bagaimana keadaannya anak-anak? Sehat semua kan? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, makanan yang sehat dan bergizi, tidur yang teratur, jangan lupa untuk olahraga juga. Dan tetap saja jangan lupa untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar semua keadaan ini cepat kembali pulih seperti semula. Pelajaran kali ini kita akan melanjutkan bab kemarin ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mengenal yang namanya bilangan bulat. Nah, kemarin bilangan bulat ada dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu operasi bilangan ya, operasi bilangan bulat ya. Jadi operasi hitung bilangan bulat nanti ada beberapa, ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, pembagian dan campuran. Untuk lebih jelasnya coba dilihat di video Pak Indra kali ini ya. Contohnya seperti ini ya, kita lihat. Ada seekor ikan ya, berenang pada kedalaman 25 meter dari permukaan laut. Tak lama kemudian, ikan tersebut berenang naik sejauh 10 meter, lalu masuk kembali 20 meter. Dapatkah kalian menentukan posisi ikan tersebut jika diukur dari permukaan laut? Nah, dengan cara apakah kalian menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, untuk menyelesaikan masalah dari contoh di atas itu, maka perlu kalian untuk memahami tentang operasi hitung bilangan bulat. Yuk kita simak bersama-sama materi di bawah ini ya. Nah, yang pertama adalah tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat ada beberapa. Yang pertama itu adalah sifat tertutup. Nah, untuk sebuah bilangan ya, setiap bilangan A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C itu adalah bilangan bulat. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu kita lihat saja, misalnya A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, kemudian selanjutnya untuk sifatnya adalah sifat yang ketiga adalah asosiatif. Nah, asosiatif itu dikelompokkan ya. Jadi ada tanda kurung nanti, misalnya ini, jika dalam kurung A ditambah B, ya, tutup kurung, ditambah C, itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang keempat ada unsur identitas. Nah, unsur identitas itu apa? Unsur identitas itu adalah jika semua bilangan itu ditambahkan 0 ya. Misalnya A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A. Jadi semua bilangan ya, baik itu bilangan bulat positif atau negatif, kalau dijumlahkan dengan 0 ya, dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya akan tetap, jadi tidak akan berubah. Nah, sekarang contoh sifat tertutup tadi ya. Nah, sifat tertutup dan sifat komutatif. Nah, ini contohnya ya. Jika 5 ditambah 4 ya, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, pasti kalian di SD sudah pernah dapat pelajaran matematika penjumlahan. Nah, pasti kalian tidak asing kan? Nah, sekarang kita cuma mengulang saja. Nah, 5 ini ya, 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Nah, kemudian kalau kita balik, 4 ditambah 5 itu juga sama dengan 9. Jadi 5 ditambah 4 itu sama dengan 4 ditambah 5. Nah, kira-kira contoh ini adalah sifat apa? Dedek?
Tahu nggak ya? Anak-anak tahu nggak nih? Untuk ini namanya sifat, kita lihat tadi, sifat komutatif. Kita lihat tadi, sifat komutatif itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya ini. 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung itu tadi kita kerjakan terlebih dahulu 3 tambah 4 berapa? 7. Berarti 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, kemudian lanjut. Yang bawahnya coba, kalau kurungnya kita taruh depan. Tadi kan yang dikurung, yang di dalam kurung 3 tambah 4. Kalau misalnya yang di dalam kurung kita taruh di depan, yaitu dalam kurung 2 ditambah 3 ya, kemudian ditambah 4 sama dengan, nah yang dalam kurung kita kerjakan dulu. 2 tambah 3 berapa anak-anak? 5. 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Sama kan hasilnya? Sama ya, hasilnya atas dengan bawah sama. Jadi 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 itu sama dengan dalam kurung 2 ditambah 3 kemudian ditambahkan 4. Ini namanya sifat apa tadi anak-anak? Sifat asosiatif. Di atas tadi sifat asosiatif tadi seperti ini. Nah, contohnya ada di bawah ya. Nah, sekarang yang kedua adalah operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang tadi penjumlahan bilangan bulat, sekarang kita masuk ke operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, operasi pengurangan itu merupakan lawan atau inverse dari operasi penjumlahan ya. Jadi lawannya dari operasi penjumlahan. Nah, berikut ini adalah beberapa sifat dari operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, seperti ini. Oke, inverse dari A, lawan dari A. A itu adalah bilangan positif. Nah, lawannya berarti bilangan negatif. Lawan dari A adalah negatif A ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, jika A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Kemudian ya, nah kalau ini ya seperti ini ya anak-anak. Kemudian kalau A dikurangi dalam kurung negatif B maka sama dengan, nah kenapa kok bisa tambah negatif? Ya, kalau dalam kurung itu artinya kali. Negatif kali negatif itu hasilnya positif ya. Ingat anak-anak, nanti jangan lupa yang ini ya. Biasanya kalian itu nanti salahnya di sini ya. Salahnya di sini. Dikurangi kok bisa tambah Pak. Nah, seperti itu biasanya. Jangan sampai lupa. Kalau negatif bertemu dengan negatif ya, dalam kurung itu artinya kali. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti A ditambah B. Kemudian sifat yang ketiga ya, sifat yang ketiga, negatif A ya, negatif A dikurangi dalam kurung negatif B itu sama dengan negatif A. Tadi seperti tadi, negatif bertemu negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya sama dengan negatif A ditambah B ya. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat lagi. Kebanyakan yang salah di sini ya. Kemudian negatif A dikurangi B maka hasilnya adalah negatif ditambah negatif. Jadi negatif A ditambah negatif B. Ini tadi hampir sama ya. Bedanya di sini ada negatifnya kalau ini positif. Nah, contohnya. Sekarang kita lihat di bawah contohnya. 15 dikurangi 3 sama dengan berapa? Kalian pasti sudah pernah dapat pelajaran pengurangan di SD.
Nah, 15 kurangi 3 itu pasti jawabannya 12. Nah, kemudian sama dengan ya 15 ditambah negatif 3. Seperti tadi, tambah, kalau tadi negatif bertemu dengan negatif, negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Nah, kalau positif bertemu dengan negatif atau dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti plus bertemu min, jadinya min, berarti 15 dikurangi 3, hasilnya berapa? 12. Sama ya? Sama. Jadi A min B itu sama dengan A ditambah min B ya. Jadi 15 dikurangi 3 itu sama dengan 15 ditambah negatif 3. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian contoh yang kedua, misalnya 13 ya, 13 ditambah negatif 13 dikurangi dalam kurung negatif 4 ya, 13 dikurangi dalam kurung negatif 4. Nah, negatif bertemu negatif tadi hasilnya apa? Positif. Jadi 13 ditambah 4 hasilnya 17. Kemudian 13 ditambah 4. Sudah pasti ya, 13 ditambah 4 hasilnya adalah 17. Jadi anak-anak 13 dikurangi dalam kurung negatif 4 itu hasilnya sama dengan 13 ditambah 4. Nah, kemudian yang kedua, contoh selanjutnya ya, yang ketiga yang kedua. Sekarang yang ketiga, negatif 6 dikurangi dalam kurung negatif 5 itu sama dengan berapa? Caranya seperti tadi ya, negatif bertemu negatif ya, negatif bertemu negatif hasilnya positif ya, negatif bertemu negatif hasilnya positif. Jadi negatif 6, karena negatif ketemu negatif tadi positif, negatif 6 ditambah 5, maka hasilnya adalah berapa? Negatif 6 ditambah 5, negatif 6 tambah 5. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa misalkan negatif 6 itu negatif itu hutang ya, hutang 6 kemudian plus itu apa? Kamu bayar ya. Jadi hutang 6 dibayar 5, kira-kira kalian sisa atau lunas atau masih hutang? Kalian hutang 6 kemudian kalian bayar 5, jadi hutangmu masih 1 ya, karena hutang 6, misalnya hutang kelereng 6, kamu bayar kelerengnya 5, berarti kamu masih hutang ke temenmu 1 kelereng. Nah, kalau hutang itu berarti tandanya negatif. Nah, jadi hasilnya negatif 1. Nah, yang bawahnya misalnya negatif 6 berarti hutang 6 ya, tadi negatif tadi hutang 6. Kemudian plus 5, plus tadi apa? Bayar ya. Hutang 6 dibayar 5. Jadi masih hutang 1. Seperti itu ya anak-anak, kamu boleh melogikan ya, dianalogikan menjadi hutang dan bayar, itu untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan negatif dan positif. Nah, jadi anak-anak, negatif 6 dikurangi dalam kurung negatif 5 itu sama dengan negatif 6 ditambah 5 ya, sifat yang di atas tadi ya anak-anak. Oke, kemudian negatif 20 ya, negatif 20 dikurangi
kurangi atau negatif 5, negatif 20, negatif 5, atau min 20, min 5. Jawabannya berapa? Ya, kita analogikan seperti tadi, hutang dan bayar. Nah, sekarang kita lihat negatif 20. Negatif 20 itu artinya adalah hutang 20. Kemudian negatif 5 artinya adalah hutang 5. Jadi hutang 20, hutang lagi 5. Jadi hutangmu berapa? Kamu hutang 20, kemudian hutang lagi 5. Berarti kita punya hutangnya, ya hutangnya dijumlah ya. Hutangnya dijumlah, berarti hutang 20 ditambah hutang 5. Jadi hutang kamu adalah hutang 25. Nah, seperti itu ya. Nah, sama ini ya, yang seperti Pak Indra sebutkan tadi. Kalau negatif ketemu negatif itu artinya hutangnya atau negatifnya dijumlah. Ya, seperti bawah ini ya. Negatif 20 ditambah negatif 5. Hutang 20 ditambah hutang 5. Nah, jadi sama ya atas dan bawah ya, seperti sifat yang makanya ini sifat pengurangan seperti itu ya, sama ya. Hutang 20 ditambah hutang 5. Jadi hutangmu berapa? Hutang 25. Jadi hutang 20, hutang 5 atau min 20, min 5 itu sama dengan min 20 ditambah min 5. Nah, sekarang kembali pada contoh tentang ikan di atas. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut ya, contoh yang atas tadi. Seekor ikan, ya, seekor ikan berenang pada kedalaman 25 meter dari permukaan laut. Ya, seperti yang kalian lihat contoh Pak Indra yang kemarin ya tentang perkenalan bilangan bulat. Nah, permukaan laut ya, permukaan laut itu kita ibaratkan angkanya 0. Angkanya 0 ya, di atas tuh misalnya tengah 0 ya. Kemudian kalau ikan itu berenang ke dalaman ya, kalau berenang itu ke bawah atau ke atas ya, kalau berenang itu pasti ke bawah. Nah, seperti kemarin tandanya, kalau ke atas itu positif. Nah, kalau ke bawah berarti dia negatif. Jadi kalau ikan berenang ke bawah sejauh kedalaman 25 meter dari permukaan laut, berarti dia berenang ke bawah dan tandanya berarti negatif ya. Negatif berapa? Negatif 25. Kemudian ikan tersebut berenang naik sejauh 10 meter. Nah, ikan tersebut berenang naik sejauh 10 meter. Nah, kalau tadi turun ya, turun tadi negatif 25. Nah, sekarang kalau naik itu berarti positif. Nah, ikan tersebut berenang naik sejauh 10 meter berarti plus 10 ya, plus 10 meter. Lalu masuk kembali berenang. Kalau masuk kan berenangnya ke bawah ya, masuk lagi. Berarti dia masuk lagi ke dalam air laut sejauh 20 meter. Berarti negatif 20. Ingat ya, ke bawah negatif, ke atas positif. Nah, jadi posisi ikan sekarang adalah tadi berenang ke bawah, kedalamannya 25, tandanya berarti min 25. Kemudian berenang naik lagi 10 ya, berenang naik lagi 10 berarti tandanya plus 10. Kemudian masuk lagi ke dalam air laut, berapa kedalamannya? Negatif 20. Jadi hasilnya sama dengan ini, boleh kita kurung dulu yang depan atau yang belakang ya, lebih enaknya kita kurung yang depan dulu. Negatif 25 ditambah 10, kemudian ditambah lagi dalam kurung negatif 20. Nah, seperti tadi kita analogikan, kalau negatif itu hutang, kalau positif itu kamu bayar hutangnya ya, bayar ya. Kemudian berarti hutang 25
ya utang 25, kita bayar 10. Kira-kira masih utang nggak? Masih utang berapa? Masih utang Oke, lanjut ya, tadi ada sedikit masalah ya. Tadi misalnya kita hutang 25 ya, hutang 25, kemudian kita bayar 10 ya, hutang 25 kita bayar 10, berarti kita masih utang 15 ya anak-anak. Kita masih utang 15. Kemudian ditambah negatif 20. Nah, kita analogikan lagi, hutang 15 ditambah hutang lagi 20. Berarti hutang kita jadi berapa? 15 tambah 20 menjadi hutang kita 35. Jangan lupa ya anak-anak, hutang itu tandanya kita analogikan dengan negatif. Nah, dengan demikian posisi ikan sekarang jika diukur dari permukaan laut ya. Kalau kita ukur dari atas permukaan air laut dari 0, maka posisi ikan tersebut berada pada 35 meter di bawah permukaan air laut, karena negatif 35 tadi kalau dianalogikan di laut ya, berarti kalau negatif itu di bawah permukaan air laut. Jadi posisi ikannya berada 35 meter di bawah permukaan air laut. Nah, kemudian yang nomor 3 sekarang. Yang nomor 3 adalah operasi perkalian bilangan bulat ya, operasi perkalian bilangan bulat. Nah, pada prinsipnya perkalian itu merupakan penjumlahan berulang ya. Kalian sudah pernah pasti mendapat materi perkalian di sekolah SD ya, di SD kalian masing-masing. Nah, jika A adalah bilangan bulat positif dan B adalah bilangan bulat, maka A dikali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B titik-titik tambah B sebanyak A kali ya. Contoh 3 dikali 5, contohnya adalah 3 dikali 5, maka sama dengan 5 ya, penjumlahan ini, penjumlahan B tadi 5 dijumlahkan sebanyak A. Hanya berapa ini? 3, hanya 3, B nya 5, hanya 3, berarti 5 ini ditambah sebanyak 3 kali, berarti 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Sama halnya dengan penjumlahan ya, penjumlahan ini, penjumlahan 4 dikali negatif 2. Hanya berapa ini? 4. B-nya berapa? Negatif 2. Berarti negatif 2 ini kita jumlahkan sebanyak 4 kali. Berarti negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Berapa? Hutang 2 tambah hutang 2 berapa? Hutang 4. Hutang 4 tambah hutang 2 berapa? Hutang 6. Hutang 6 tambah hutang 2 berarti hutang kita adalah 8 ya, negatif 8. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat yang berlaku pada operasi perkalian bilangan bulat. Ya, seperti penjumlahan tadi ya anak-anak. Perkalian itu punya sifatnya seperti penjumlahan tadi. Nah, penjumlahan dan perkalian ini sifatnya yang pertama adalah tertutup ya. Jadi perkalian itu juga punya sifat tertutup. Jika A kali B sama dengan C, maka C itu adalah bilangan bulat, itu sifat tertutup. Kemudian yang kedua ada sifat komutatif, sama dibalik. Jika A dikali B itu sama dengan B dikali A. Kemudian yang kedua sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ya, sifat asosiatif seperti tadi di penjumlahan. Jadi pengelompokan, jika A dikali B ya, dalam kurung A kali B kemudian dikalikan C, itu sama dengan A dikali dalam kurung
B dikali C. Kemudian yang ketiga, unsur identitas ya. Unsur identitas itu kalau penjumlahan tadi unsur identitasnya adalah 0. Nah, beda dengan unsur identitas dari perkalian. Kalau unsur identitas perkalian itu ada A dikali 1 itu sama dengan 1 dikali A ya. Jadi berapapun angkanya, bilangan positif atau negatif, jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya tetap atau sama. Nah, sekarang ditambah untuk sifat dari perkalian ya, sifat dari perkalian. Sekarang ada sifat distributif ya. Jika A dalam kurung dikali, dalam kurung itu artinya dikali B ditambah C, maka hasilnya sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Jadi A, B ditambah AC. AB itu artinya apa? A kali B ditambah AC itu artinya apa? A dikali C. Kemudian sifat distributif yang lain adalah A dikali B dikurangi C. Maka hasilnya sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, kemudian ini ada contoh ya. Contoh soal cerita. Dalam suatu hari ya, dalam satu hari Andi mampu menyisihkan uang sakunya sebesar Rp3.500 untuk ditabung. Jika Andi terus menabung dalam jumlah yang sama selama 3 minggu berturut-turut dengan jumlah yang sama, berapakah total tabungan yang dimiliki Andi? Nah, soalnya seperti itu. Nah, Andi mampu menyisihkan uang sakunya ya, dalam satu hari dia bisa menyisihkan uang sakunya sejumlah 3.500 ya. Untuk apa? Untuk ditabung. Jika Andi terus menabung dalam jumlah yang sama selama 3 minggu ya, maka berapakah total yang dimiliki Andi? Kita ingat dulu, 1 minggu itu jumlahnya ada berapa hari anak-anak? 1 minggu itu jumlahnya ada 7 hari. Nah, banyaknya uang tabungan Andi berarti tadi nabungnya berapa? Satu harinya itu kan 3.500. Nah, dari soal tersebut Andi menabung selama 3 minggu ya. Kalau misalnya 1 minggu itu 1 minggu itu jumlahnya 7 hari, sedangkan Andi 1 harinya mampu menyisihkan uang 3.500. Nah, berapa total 3 minggu ya, berapa total tabungan Andi selama 3 minggu? Nah, caranya seperti ini. Tadi 3 minggu, kasih depan 3 minggu, 3. Kemudian 1 minggu itu ada berapa hari? 7, berarti 3 dikali 7 hari ya. Dikali seharinya Andi dapat menabung berapa? Seharinya dia dapat menabung Rp3.500. Jadi kita kalikan dulu, 3 kali 7 berapa anak-anak? Nah, seperti tadi sifatnya 3 kali 7 berarti 7 dijumlahkan sejumlah 3. 7 tambah 7 tambah 7 berarti jumlahnya berapa? 7 tambah 7 14. 14 ditambah 7 berapa? 21. Nah, sekarang 21 dikali Rp3.500 berapa hasilnya? Nah, caranya untuk mengalihkan ini, nolnya kamu simpan dulu. Ini nolnya jumlahnya berapa? Rupiahnya jangan diikutkan loh ya. Rupiahnya kita hilangkan dulu. Nah, untuk nolnya ini jumlahnya 2, kita simpan dulu 2. Nah, sekarang 21 kamu kalikan 35. 21 kalikan 35 berapa? Di Porogapit ya, 21 kali 35 dikalikan hasilnya berapa? 735 tadi nyimpan 0 berapa? 2, tambahkan di sini 00.
Jangan lupa dikasih koma 00,00 itu artinya rupiah loh ya. Jangan diikutkan dalam perkalian. Jadi dalam 3 minggu Andi dapat memperoleh tabungan sejumlah Rp73.500. Nah, ini adalah contoh dari apa? Dari soal cerita. Nah, sekarang operasi pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke operasi pembagian bilangan bulat. Operasi pembagian merupakan invers lawan dari operasi perkalian, ya. Jika perkalian dapat dimaknai sebagai penjumlahan berulang, ya. Kalau inversnya penjumlahan tadi apa? Pengurangan, ya. Maka operasi pembagian dapat diartikan sebagai operasi pengurangan berulang. Dengan demikian, jika A kali B itu sama dengan N, dengan A dan B dan N itu adalah bilangan bulat positif, maka N dapat dinyatakan sebagai pengurangan berulang. Contoh, misalnya N dikurangi B, dikurangi B, dikurangi B, titik-titik dikurangi B sama dengan 0 sebanyak A kali, atau N dikurangi A, dikurangi A, dikurangi A sama dengan 0 sebanyak B kali. Kalau kalian ini bingung, langsung saja kita praktekkan nanti di bawah. Nah, ada pun sifat-sifat yang berlaku pada operasi pembagian bilangan bulat. Sifat-sifatnya ada 2 ya. Jika A dikali pembagian ya, A dibagi B ya. Kalau A dibagi B itu sama dengan A dikali 1/B, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, nah yang kedua, jika A dibagi 0, maka hasilnya apa? Tidak terdefinisi ya. Jika A dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Contoh, ya contoh langsung ke soal cerita. Misalnya, Pak Adi memetik 30 buah mangga dari kebunnya. Mangga-mangga itu rencananya akan dibagi rata kepada 6 orang saudaranya. Nah, dengan menggunakan prinsip pembagian, dapatkah kalian menentukan berapa banyak mangga yang diterima oleh masing-masing saudara Pak Adi? Jawabnya, ya, kalau 30 dibagikan kepada 30 mangga dibagikan kepada 6 orang saudaranya, berarti 30 dibagi 6 ya dapat diartikan sebagai pengurangan 30 dengan oleh 6 secara berulang ya, hingga diperoleh hasil 0 ya. Jadi artinya apa? Pembagian itu 30 dibagi 6 itu artinya 30 dikurangi 6 terus sampai hasilnya menjadi 0. Kalau kamu masih belum paham yang artinya pembagian ya. Pembagian kan kalau di SD itu diajari ya diporokapit ya. Diporokapit 30 dibagi 6 ya, hasilnya berapa. Nah, kalau kamu belum paham artinya apa? 30 dibagi 6 itu artinya 30 dikurangi 6 terus sampai hasilnya ketemu sama dengan 0. Nah, bisa ditulis seperti ini pengurangannya ya. 30 dikurangi 6 kurangi saya ya, bentar ya kalau kamu nggak paham. 30 kurangi 6 dulu berapa? 24 kok belum 0, kurangi 6 lagi. 24 kurangi 6 berapa? 18 belum 0 kan, kurangi 6 lagi berapa? 18 kurangi 6 berapa? 12 belum 0. 12 kurangi 6 berapa? 6 kurangi 6 berapa? 0. Udah 0. Kita hitung jumlah 6 nya berapa? 1 2 3 4 5. Nah, jumlah 6 nya 5 berarti 30 dibagi 6 itu sama dengan
5. Kenapa dapat dihasilkan 5? Karena tadi pengurangan 6-nya tadi jumlahnya ada 5 kali ya. Seperti ini penjelasannya. Tampak bahwa 30 harus dikurangi 6 sebanyak 5 kali untuk memperoleh hasil 0. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 30 dikurangi 6 itu sama dengan 5. Jadi masing-masing saudara Pak Hadi bisa menerima 5 buah mangga. Nah, seperti itu ya anak-anak. Contohnya, oke, untuk penjelasannya Pak Indra cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut ya. Nanti tetap tak kasih beberapa soal ya. Coba kalian kerjakan. Nanti insya Allah kalau ada waktu nanti Pak Indra juga akan membuat video pembahasan soal yang saya berikan untuk tugas kalian. Oke. Terima kasih anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Saya cukupkan sekian untuk materi lanjutan dari bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Kalau nanti kalian belum paham bisa japri Pak Indra atau tanya lewat kolom komentar. Oke, sekian dulu. Tetap sehat semuanya, tetap semangat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.